Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, saat ini kami siap untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Allah Roh Kudus, tolong kami mengerti, menghidupi dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Untuk suara Bapa yang akan kami dengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Ya, puji Tuhan ya. Ya, tema yang diberikan pada minggu ini adalah satu tubuh banyak anggota. Ya, kita akan membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai dengan 31, tapi kita tidak akan membacakan semuanya. Saya akan memilih beberapa ayat untuk kita bacakan bersama. Silakan Bapak Ibu memperhatikan. Kita akan mulai membaca dari 12 sampai dengan ke-15. Setelah itu akan masuk dalam ayat 18, ayat 21, 26, dan 31. 1 Korintus pasal yang 12, ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, dan kita juga saat ini telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 18. Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ayat 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula kepada kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ayat 26. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Ayat yang ke-31. Jadi berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Namun aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, tapi kita terus melakukannya juga dalam kehidupan kita, menghidupinya sehingga berdampak bagi kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Ada sebuah kisah fiktif tentang seorang hamba Tuhan muda yang baru diutus gereja untuk melayani di sebuah kota kecil. Dia pindah ke pastori kecil yang letaknya tidak jauh dari gereja. Tidak butuh waktu yang lama, tiba-tiba ada seorang ibu tua mengetuk pintu pastori itu. Mengetuk pintu itu, lalu pemuda itu cepat karena, bisa langsung ketemu orang ini. Pemuda itu membuka, dia langsung tersenyum gembira, lalu langsung menjabat tangan ibu itu. Langsung dia bertanya, wah, Ibu menyambut saya? Iya, saya tinggal tidak jauh dari gereja ini. Wah, Ibu pengurus gereja? Ibu pelayan di mana, Bu? Bagian apa? Saking senangnya, langsung bertanya seperti itu. Lalu ibu itu langsung menjawab dengan tersenyum tipis. Oh maaf, saya bukan anggota gereja. Saya juga tidak ke gereja meskipun rumah saya bersebelahan dengan gereja. Persis bersebelahan. Sang hamba Tuhan pun bingung dan dia bertanya pelan. Kenapa ibu? Ibu itu pun menjawab. Karena gereja ini terlalu sering konflik. Bukan soal ajaran. Tapi mereka saling membicarakan, merendahkan, dan menghakimi satu sama lain. Kadang-kadang hanya karena mau pakai baju apa. Itu ributnya setengah mati.
Natal mau pakai baju apa? Itu bisa jadi ribut katanya. Akhirnya saya memilih untuk tidak ikut dalam kumpulan orang yang penuh kepahitan dan kemunafikan ini. Kisah ini mungkin fiktif, tapi terlalu nyata untuk diabaikan, bukan? Bukankah hari ini kita juga melihat hal yang sama? Ada banyak orang yang menjauh dari gereja bukan karena mereka membenci Tuhan, tapi karena mereka tidak lagi melihat kasih dan kerendahan hati dalam sesama anggota tubuh Kristus. Mungkin ada sebagian kita yang mungkin sekarang pulang pun ke gereja ini kembali, beribadah kembali ke gereja ini, mungkin masih membawa rasa pahit itu. Saya disakiti di gereja ini, tapi karena mencari Tuhan saya kembali. Tapi tetap masih ada sakit karena orang-orang di dalamnya. Mereka melihat gereja bukan sebagai keluarga Allah, melainkan arena kompetisi dan penghakiman. Dan lebih menyakitkan lagi, tanpa kita sadari, mungkin kita menjadi bagian di dalamnya. Atau mungkin ada sebagian kita yang mungkin, makanya udah gue bilang kan, mendingan gak masuk aja. Mendingan kita diem. Gak usah terlalu banyak masuk ke dalam konflik dan intrik gereja. Kita datang beribadah, udah kok, itu bagus. Kayak gitu aja. Kita pasif aja, gak perlu aktif, gak perlu terlibat. Lebih baik diam daripada ikut campur. Tapi mari kita sadar, pasif bukanlah netral, pasif bisa jadi destruktif, menghancurkan. Karena kita ikut membiarkan hal yang buruk terus terjadi di dalam tubuh Kristus. Maka hari ini, mari kita belajar dan bertanya pada diri kita. Apakah saya sudah dan sedang membangun tubuh Kristus? Ataukah saya hanya menempel tetapi tidak menyatu? Kita harus ingat, kita semua telah diselamatkan oleh anugerah. Dan ingat, untuk kita mendapatkan anugerah itu, tubuh Kristus harus dipecahkan. Tubuh Kristus harus dipecahkan supaya apa? Supaya kita bisa dicangkokkan dalam tubuh Kristus itu. Sehingga saat ini kita bukan hanya hadir, sekedar hadir, tetapi kita harus juga berperan. Di atas kayu salib itu, Dia membiarkan tubuhnya terpecah. Supaya kita mendapatkan anugerah keselamatan dan kita menjadi bagian dari tubuhnya. Kita tidak bisa hanya hadir saja. Mari berperan. Sekecil apapun bagian kita, itu tetap penting. Sebab tubuh hanya bisa hidup jika semua anggota bergerak bersama. Ditambah lagi mungkin kadang-kadang kita menyalahkan keberagaman, perbedaan sebagai penyebab masalahnya. Ini masalah utamanya karena terlalu banyak keberagaman. Namun permisi tanya, apakah memang seperti demikian? Atau justru sebaliknya, keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan. Untuk itu jika kita sungguh ingin melihat gereja bertumbuh sebagai tubuh Kristus yang beragam tetapi terus hidup, mari kita kembali kepada firman-Nya. Yang tadi kita sudah baca. Kita belajar dari Paulus yang mengajar jemaat Korintus tentang apa artinya menjadi satu tubuh dan banyak anggota yang beragam. Ada 3 hal utama yang akan saya jabarkan yang kita renungkan bersama pada hari ini. Yang pertama, Tuhan mengizinkan keberagaman untuk kita belajar menerima dan menghargai satu sama lain. Paulus menggunakan gambaran yang sangat sederhana namun syarat makna, yaitu tubuh yang kita bisa juga lihat sekarang ini. Dia satu, banyak anggota, memiliki fungsinya, bentuknya berbeda-beda. Namun semuanya bekerja sama. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih rendah. Dan gambaran ini digunakan untuk menjadi teguran yang sangat keras kepada jemaat Korintus
Karena pada saat itu mereka sedang ada dalam kesombongan rohani, mengagungkan karunia-karunia yang spektakuler dan meremehkan yang tampak biasa. Jadi pada waktu itu ada semacam kasta karunia. Jadi kasta karunia rohani. Ada yang tinggi sekali, bagi mereka yang tinggi itu adalah bernubuat dan berbahasa roh. Karena dianggap paling rohani itu. Semua akhirnya mau mengejar ke situ. Yang lain yang dibawa gak ada gunanya. Dan akhirnya yang dibawa itu merasa, wow, gue gak berguna ya. Gereja pun mulai terpecah. Bukan karena doktrin, tapi karena ketidakmampuan menghargai perbedaan. Paulus dengan tegas mengatakan, semua anggota itu penting. Tidak ada satupun yang sia-sia. Setiap kita, apapun peran kita, diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk kebaikan bersama. Hari ini, realita yang tadi itu tidak jauh berbeda. Ada orang gereja juga merasa tidak berarti karena mereka hanya tidak memiliki karunia yang terlihat. Mereka merasa tidak layak dan tidak dibutuhkan. Di satu sisi lain ada yang merasa yang paling penting, lebih rohani karena punya karunia yang lebih tinggi. Akhirnya mereka tidak menghargai, peduli dengan yang lainnya. Paulus menasehati, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Ayat yang ke-17. Dengan kata lain, jika kita semua sama, tubuh itu tidak akan hidup. Perbedaan itu bukan kelemahan, itu justru kekuatan yang diberikan Tuhan. Ada sebuah orkestra besar dengan lengkap dengan alat-alat musiknya, yaitu ada biola, cello, piano, drum, trompet, bahkan crash cymbal. Mereka memainkan satu lagu yang sangat agung. Nah, crash cymbal itu seperti ini. Pang gitu loh. Dan dalam satu lagu itu hanya dimainkan paling 3 kali. Dan dia merasa, aduh 3 kali doang nih. Kalau nggak ada gua mah mana kedengaran ya. Jadi dia berpikir nggak perlulah melakukan perannya. 3 kali doang gitu loh. Barong saya aja dimainin terus dia bilang. Barong saya kan main terus, ceng gitu kan ya. Masa saya cuma 3 kali gitu. Ya udahlah 3 kali, ya udah nggak usah lah. Saya nggak usah bunyiin. Karena dia berpikir, saya bukan kayak yang pemain piano, wah main terus tuh. Saya nggak kayak violin yang sekali kalau dibunyikan, itu yang bisa bikin orang tuh terhipnotis dan ingin tidur. Saya mah berisik aja dibilang. Namun ketika dia tidak ada, orkestra itu tidak lagi menjadi simfoni yang agung. Berbeda dengan piano karena dia ritme, wah dia mainnya itu nggak ada dinamikanya lagi. Forte terus mainnya, suaranya kencang terus. Karena harus didengar kan, supaya bisa menggugah orang. Akhirnya karena dominasi suara piano itu, nggak ada lagi harmoni. Kita kadang berpikir, saya cuma satu orang. Jadi kehadiran saya tidak akan berdampak. Atau sebaliknya kita berpikir, saya adalah orang yang paling penting di gereja. Jadi saya harus menonjol dan mengatur segala hal. Keduanya salah besar. Di dalam tubuh Kristus, setiap anggota memiliki kontribusi terhadap orkestra agung Tuhan. Bahkan hal-hal terkecil sekalipun sangatlah penting untuk membentuk orkestra simfoni karya Allah. Supaya apa? Supaya harmoni agung Tuhan itu, karya nyata Tuhan itu bukan hanya terdengar di dalam gereja ini, tetapi juga bisa disaksikan dan dilihat dunia luar sana.
Tidak ada yang tidak penting. Jangan pernah merasa paling penting juga. Paulus menegaskan di ayat 18, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing, perhatikan, secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Artinya tidak ada tempat yang keliru, tidak ada peran yang sia-sia, tidak ada orang yang tidak penting. Setiap kita tanpa terkecuali diberikan karunia dan tempat oleh Allah sendiri. Bukan untuk dibandingkan, tetapi untuk dijalani. Namun kita juga harus mengakui keberagaman di gereja memang tidak selalu mudah. Seorang pendeta reform pernah berkata demikian, ketika sebuah gereja adalah gereja sejati, pasti ada beragam karunia Roh Kudus. Maka memang kita perlu expect ada perbedaan pendapat, prioritas, kepekaan. Nah, akhirnya terjadi pertentangan dan ketegangan. Belum lagi, ditambah lagi ada polarisasi. Tahu ya polarisasi, perbandingan antara kaum muda dan kaum tua. Kaum muda suka ngomelnya apa? Yang tua tuh gak suka kasih kita kesempatan. Yang tua suka ngomongnya gini, yang muda tuh masih sekia, terlalu sombong. Itu kaum muda dan tua. Belum lagi kaum kontemporer dan konvensional. Lagu kontemporer itu nggak ada maknanya, kurang, bagusan him. Yang kontemporer ngomong, himnya itu lagu lama, nggak menyentuh hati. Saling berbalas-balasan terus demikian. Yang lebih reform, kurang reform. Yang kurang reform terlalu radikal. Semua ini bisa jadi momok yang menghalangi kesatuan. Ketika masing-masing tidak mau saling merendahkan diri. Tapi kita perlu belajar. Keberagaman memang membawa konsekuensi, iya. Tetapi yang keliru adalah ketika perbedaan dijadikan alasan untuk berpecah. Ketika konflik diartikan sebagai harga yang harus dibayar karena keberagaman. Itu pemahaman yang keliru. Tantangan dalam keberagaman bukan alasan untuk menyerah pada perpecahan. Justru letak keindahan gereja. Belajar kasih di tengah perbedaan, belajar rendah hati, saling menghargai dan menerima. Kita saat ini sedang menuju di dalam pembangunan gereja. Saya yakin panitia juga tidak hanya memikirkan pembangunan secara fisik, tetapi juga tubuh Kristus di dalamnya. Sebenarnya pembangunan ini adalah kesempatan. Tempat kita berlatih. Boleh dibilang gedung olahraga kita, gym kita. Untuk berlatih apa? Untuk belajar rendah hati, saling menghargai di sana, dan juga ambil bagian. Ambil bagian apa? Banyak. Doa, daya, dana. Dan kita harus ingat, tidak ada bagian terkecil pun yang akan sia-sia. Semuanya berbagian. Bahkan kalau kita tidak memberikan dana ataupun daya, tetapi kita duduk diam dengan terus berdoa pun, itu penting. Lakukan terus. Ataupun kita hanya memberikan dana yang seadanya karena memang tidak punya banyak. Ingat, janda miskin hanya memberikan 2 duit. Semua penting di hadapan Tuhan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Pengajaran kedua, Tuhan mengizinkan keragaman untuk kita belajar saling bergantung satu sama lain. Kita memang memahami gereja adalah satu tubuh dengan banyak anggota.
dan keberagaman adalah rancangan Allah, ya, maka ada satu pertanyaan penting untuk kita. Apakah saya benar-benar membuka diri untuk orang lain? Baik untuk melayani maupun untuk dilayani. Melayani dan dilayani. Karena keberagaman bukan hanya soal mengakui perbedaan, tetapi juga tentang bagaimana kita saling bergantung dan saling mengisi dalam kasih. Inilah yang akan kita pelajari di poin kedua. Setelah Paulus menjelaskan bahwa gereja adalah satu tubuh, ia melanjutkan satu kebenaran yang tidak kalah penting. Anggota-anggota tubuh itu tidak hanya berbeda, tetapi juga saling bergantung. Dia menulis di ayat 21, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Paulus ingin menegaskan, kita jangan berpikir bahwa kita bisa berjalan sendiri di dalam gereja. Kita jangan merasa bahwa kita kuat. Kita tidak butuh orang lain. Di dalam tubuh Kristus tidak ada tempat untuk kesombongan independen. Merasa bisa sendiri. Tidak ada tempat untuk single factor. Tidak ada. Kenyataannya, bukankah ini sering terjadi? Kita hidup dalam dunia yang memuliakan kemandirian. Kita diajar terus-menerus, percaya pada dirimu saja. Kamu bisa kok sendirian. Gak perlu orang lain lebih banyak menyakitkan. Iya, betul. Tapi ingat, tetap Tuhan menyediakan orang-orang baik. Dunia mengajarkan bahwa kamu bisa dengan kemampuan kamu sendiri. Dan bergantung adalah kelemahan. Itu sebenarnya kebohongan yang sejati. Akibatnya kita malah membawa mentalitas itu ke dalam gereja. Akhirnya kita jatuh dalam kondisi kita melayani tetapi sulit membuka diri untuk dilayani. Kita memberi tetapi tidak mau menerima. Karena bagi kita bergantung adalah tanda kelemahan. Padahal kebergantungan yang sehat adalah tanda kerendahan hati dan kedewasaan rohani. Karena kenapa? Karena ketika seseorang menyadari bahwa dia tidak memiliki semua karunia, tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri, maka dia akan bersedia membuka ruang bagi orang lain untuk masuk dan mengisi keterbatasannya. Disitulah sebenarnya tubuh Kristus menjadi kuat. Saya sendiri hamba Tuhan sangat rentan untuk hal ini, merasa saya kuat sendiri. Saya belajar firman Tuhan sendiri dan merasa sangat bisa sendiri. Tapi akhirnya saya berpikir ketika merenungkan firman Tuhan ini, ya saya gak bisa sendiri. Saya tetap harus berdiskusi dengan teman-teman. Bahkan saya berdiskusi di dalam persekutuan Adelphos dengan rekan-rekan pengurus, juga dengan rekan-rekan yang hadir dalam persekutuan Adelphos yang diadakan 2 minggu sekali. Kami bertukar pikiran di sana. Karena saya pikir saya gak bisa sendiri. Siapa saya? Saya memang hebat. Saya memang bisa di firman Tuhan. Tapi mungkin saya kurang di hal-hal lain di dalam kehidupan mungkin. Makanya saya perlu belajar dari pengalaman teman-teman yang lain yang mungkin sudah melewati banyak asam garam dunia ini. Bergantung bukan tanda kelemahan. Bahkan kadang-kadang Tuhan terkadang memaksa kita untuk saling bergantung. Karena hanya di dalam kebergantungan kasih bisa tumbuh dan dibentuk. Karena di sana kita belajar, percaya, berserah dan memberikan kesempatan untuk orang lain berkarya di dalam hidup kita. Kita memberikan kesempatan. Jangan terus kita berpikir kita yang harus berkarya. Coba berikan kesempatan itu juga, ruang kepada orang lain juga untuk mengisi kehidupan kita. Dan di sanalah akan timbul saling mengasihi satu sama lain. Sampai kita bisa berkata, thank you ya, kamu sudah ada dalam hidup gua. Sebaliknya juga dia akan berkata, thank you ya, kamu udah sangat-sangat
sungguh-sungguh mengasihi saya dengan mendoakan saya terus-menerus. Pada akhirnya, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa menderita bersama, berjuang bersama, dan memiliki satu sama lain di dalam Tuhan. Itu Paulus mengatakan di ayat 26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Itu tandanya tubuh yang sehat. Ketika penderitaan satu orang menjadi penderitaan bersama. Ketika sukacita satu orang menjadi sorak-sorai bagi semuanya. Hal ini juga ditegaskan oleh Dietrich Bonhoeffer. Setiap komunitas Kristen harus menyadari bahwa bukan hanya yang lemah membutuhkan yang kuat. Tetapi yang kuat pun tidak akan ada tanpa yang lemah. Mengenyahkan yang lemah berarti mematikan persekutuan. Bersama-sama kita saling mengisi. Bersama-sama. Saling membutuhkan. Memberi diri. Semuanya. Baik yang lemah memberi diri. Tidak sombong. Tidak merasa, aduh nanti saya diremehkan. Jangan berpikir seperti itu. Atau yang lebih tinggi merasa, aduh gak enak nih. Kok kelihatan lemah saya ya. Tidak apa-apa. Saling mengisi satu sama lain. Ketiga, yang terakhir, Tuhan memakai keberagaman untuk bergerak maju secara bersamaan. Menjadi bagian tubuh saja tidak cukup. Ingat, kita anggota tubuh, ya udah sampai di sana aja. Enggak, itu tidak cukup. Kita dipanggil untuk bergerak maju, satu derap bersama. Itu sebabnya Paulus menutup bagian ini dengan pernyataan yang sangat kuat dan menantang. Jadi berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Ayat 31a. Dalam bahasa aslinya di situ kata usahakanlah itu bukan sekedar ajakan ringan. Tapi seruan yang penuh dorongan. Kejar, tekuni, giatkan. Artinya kita jangan biarkan karunia itu tertidur. Sayangnya banyak gereja hari ini tanpa kita sadari telah menjadi tubuh yang lumpuh, gak hidup. Bukan karena tidak punya potensi dan program pelayan yang baik, tapi karena anggota-anggotanya tidak mau bergerak. Ada banyak gereja saat ini lebih memilih, khususnya jemaatnya, untuk hanya duduk manis. Lebih nyaman jadi penonton daripada pelaku. Lebih sering menjadi pengamat daripada penggerak. Kita lupa bahwa tubuh yang tidak bergerak bukanlah tubuh yang hidup. Mager itu bukan hidup itu. Tubuh yang mager nggak baik. Itu tubuh yang bisa lumpuh nantinya. Kita lupa bahwa Roh Kudus telah memberikan kita karunia. Tapi dia tidak hanya memberikan karunia, dia menuntut tanggung jawab untuk mengobarkan karunia itu. Karena karunia itu bisa padam dan dingin karena dibiarkan. Bisa tidak berguna. Kita bisa menjadi tubuh yang lengkap. Ini semua sudah lengkap. Semua sudah lengkap. Tapi bisa menjadi tubuh yang tidak kuat. Lengkap ya. Tapi belum tentu kuat. Karena bisa jadi masih ada banyak yang suka diam daripada digerakkan oleh roh. Ada satu kondisi medis yang disebut atrofi otot. Itu terjadi ketika seseorang tidak menggunakan bagian tubuhnya dalam waktu yang lama. Jadi ototnya itu mengecil. Ketika kaki itu tidak digunakan, nanti sisa kulit sama tulangnya aja, karena ototnya udah mulai menghilang. Jadi bayangkan seseorang yang memiliki kaki yang sehat, tapi mungkin karena cedera dia tidak menggerakkannya. Nanti makin lama itu makin mengecil. Saya pernah mengalami kejadian seperti demikian. Jadi waktu
di Malang studi, saya mengalami CLBK. Cedera lama bersemi kembali. Bukan cinta lama bersemi kembali. Kalau cinta lama bersemi kembali, saya pasti yakinkan saya cedera seumur hidup saya. Karena istri saya juga bisa muatai. Bayangkan ya, istri saya muatai, jadi saya bisa cedera seumur hidup ya. Kalau cinta lama bersemi kembali. Cedera karena waktu itu saya latihan berlebihan dan otot bagian punggung saya itu hampir koyak. Salah penanganan akhirnya menjadi cedera yang akan berkepanjangan. Ketika tiba-tiba sakit waktu itu, mulai sakit lagi, akhirnya saya jarang menggunakannya dengan maksimal. Jadi ketika suatu waktu udah lama karena dibiarkan terus, saya megang gayung itu shaking, saya lagi megang mau masak juga shaking. Wah itu shaking, semuanya shaking. Dan saya mulai khawatir, ini kenapa ya? Apakah ada saraf yang salah atau apa? Saya langsung ke fisioterapi. Nah ketika melakukan fisioterapi, akhirnya terapisnya langsung ngecek. Dia bilang, Pak, otot kirinya itu gede, kokoh, tapi otot kanannya tidak. Karena Bapak cedera, otomatis secara natural tangan ini akan jarang menggunakan tenaganya ekstra. Akhirnya ini mulai ototnya mengecil, Pak. Hati-hati loh, Pak. Kalau ini dibiarkan nanti bisa tangan Bapak mulai nggak bisa digunakan secara maksimal. Maka dari itu Bapak harus latih ini lebih kuat lagi. Biar sama-sama ototnya bersamaan tetap ada. Tapi dengan latihan yang hati-hati karena Bapak cedera. Itu yang disampaikan. Perhatikan. Karena tidak berguna secara maksimal, ini mulai kehilangan fungsinya. Karena ada luka, ini mulai ada kehilangan fungsinya. Tapi apakah saya membiarkannya? Tidak. Luka memang ada, tapi saya terus melatihnya. Di dalam gereja juga demikian, bukan? Kalau tidak kita latih terus, maka ini akan tidak ada fungsinya lagi. Memang ada luka, tapi ingat, kalau kita terus biarkan luka itu ada, kita juga bisa hilang fungsinya. Memang menyakitkan ketika disakiti oleh orang-orang Kristen, orang-orang seiman kita. Tapi ingat, terkadang Tuhan memberikan orang lain untuk mengisi itu. Jadi tidak semua orang Kristen itu juga menyakiti hati kita. Ada banyak yang mungkin sangat-sangat mengasihi. Lihat orang-orang seperti demikian. Jangan berpusat hanya beberapa oknum saja. Dan akhirnya kita meratakan semuanya. Semua orang Kristen itu buruk. Itu tidak baik. Tidak adil. Saya mengalami itu. Saya bisa berkata demikian karena saya mengalami itu. Saya pernah dikecewakan hamba Tuhan. Saya pernah dikecewakan anggota-anggota gereja. Tapi saya menemukan hamba Tuhan lain yang punya hati yang mengasihi. Jemaat Tuhan lain yang sungguh mengasihi. Mari, ketika kita sudah percaya Kristus. Kita ini semua sudah diberikan karunia dan kekuatan dari Roh Kudus. Tapi ketika kita tidak melatihnya, baik karena cedera atau luka itu, atau akhirnya membuat kita tidak melayani, tidak melibatkan diri, tidak bergiat lagi. Ingat, pelan-pelan tubuh rohani ini, anggota tubuh Kristus ini bisa mengalami atrofi otot. Pada akhirnya lemah dan akhirnya bisa lumpuh. Kita menjadi lemah, kehilangan daya, dan bisa mati secara rohani. Ingat, gereja bukan kekurangan orang. Enggak. Tapi karena bisa jadi anggota gerejanya sudah berhenti bergerak.
maka kita tidak bisa tinggal diam. Mari bangkit, kobarkan kembali karunia itu. Bergerak bersama. Kristus sudah mati buat kita supaya kita menjadi anggota tubuh Kristus. Kemudian diberikan karunia, maka pakailah karunia itu. Menjadi tubuh yang kuat, utuh, membangun gereja ini. Gereja bukan kekurangan orang yang berbakat, saya harus katakan ini. Tapi gereja hanya kekurangan orang yang mau memberi diri. Dan kalau hari ini kita mendengar suara Tuhan, jangan tunda. Katakan kepada Tuhan, pakailah aku menjadi anggota tubuhmu yang hidup. Bagian apapun. Tidak ada yang terkecil. Semuanya bisa kita ambil bagian. Jadi apa yang dapat kita simpulkan? Ada 3. Tuhan tidak membentuk tubuh yang sama, tapi tubuh yang penuh keberagaman agar kita belajar menerima, mengasihi, dan saling melengkapi. Yang kedua, Tuhan tidak mendesain kita untuk berjalan sendiri, tapi untuk bergantung satu sama lain, agar kita bertumbuh dalam kerendahan hati dan kasih yang sejati. Dan yang terakhir, Tuhan tidak menciptakan tubuhnya untuk lumpuh, tapi untuk bergerak bersama, menggunakan karunia yang Dia berikan agar dunia melihat tubuh Kristus secara nyata. Bapak Ibu lihat sendiri, itu gambar tampak seperti apa? Tampak seperti apa? Salib. Salib yang dibentuk oleh siapa? Banyak orang. Itu yang dimaksud dunia melihat tubuh Kristus secara nyata. Ketika kita semua mengambil bagian kita, ada yang kaki, ada yang tangan, ada yang mulut, ada yang mata. Ayo coba bergandengan tangan, bentuk itu, menubuhkan Kristus itu. Supaya apa? Supaya terlihat. Kalau akhirnya kita terpisah, tangan entah kemana, kaki entah kemana, mungkinkah tubuh Kristus terlihat? Tidak. Tubuh Kristus hanya bisa terlihat ketika semua anggota tubuhnya bersatu. Melengkapi bagian masing-masing. Tugasnya masing-masing, perannya masing-masing. Dan akhirnya tubuh Kristus itu menjadi nyata. Orang di luar sana akhirnya bisa melihat tubuh Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah bagian dari tubuh Kristus-Mu ini. Terima kasih. Kami sudah boleh menjadi bagian di dalamnya. Tapi kadang-kadang kami lupa. Dan ampuni kami Tuhan jika kami lupa. Mungkin juga ada kalanya kami bukan lupa, tapi kami terlalu tersakiti dan sangat tersakiti. Nah akhirnya kami memilih untuk pergi. Tolong lawat hati kami jika kami yang berada di posisi itu. Mungkin sudah terlalu banyak rasa sakit, rasa pahit yang disebabkan oleh anggota gereja. Ataupun anggota keluarga kami yang bergereja. Terlalu melukai. Tolong hadirkan orang-orang yang sungguh mengasihi Engkau, anggota tubuh Kristus yang lain, untuk melawat kami, untuk memberikan kami penghiburan bahwa Engkau tidak akan membiarkan terus anggota tubuh-tubuh lain menderita. Engkau akan melawat mereka, menyembuhkan luka mereka. Sekali kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.